Makanya kami menghimbau kalau boleh masyarakat menjaga kebersihan, terutama dengan yang 3M itu. Kadis Kesehatan Olvi Ratu, himbau masyarakat menjaga kebersihan hindari penyakit DBD. Televisi Rakyat Indonesia TVRI TV. ID Minahasa, kasus penyakit demam berdarah DBD, di Kabupaten Minahasa terus mengalami peningkatan memasuki musim penghujan ini. Dari data Dinas Kesehatan, Dinkes Minahasa, awal bulan Januari tahun 2023 kasus penyakit DBD terus meningkat dan mencapai jumlah 6 kasus, Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Dr. Olviane Iratu, MSI menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati khususnya penyakit DBD rentan terserang kepada anak-anak. Berikut wawancaranya. Sudah. Saat ini kami berada di Tondano bersama Kepala Dinas Kesehatan Tondano dan berbincang-bincang masalah program yang ada di Dinas Kesehatan. Pada kesempatan ini kami sungguh berterima kasih ada pertemuan seperti ini karena ini juga menjadi tempat untuk kami membagi atau mengedukasi masyarakat khususnya tentang demam berdarah. Nah, penyakit ini memang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Dan kita harus membasmi itu. Bukan hanya mengobati orang yang sakit saja, tapi membasmi sumber penularannya. Karena dia berjangkit dari satu orang ke orang yang lain. Makanya di tengah-tengah musim penghujan saat ini, dengan curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Minahasa, terus-terus dihimbau supaya masyarakat itu boleh memperhatikan kesehatan lingkungannya. Dalam arti, selain dia memperhatikan kesehatan lingkungan, dia harus tidak ada tempat penampungan air hujan. Karena air hujan merupakan tempat air penampungan yang bersih, air yang bersih menjadi tempat habitat nyamuk yang sangat-sangat baik. Sehingga dengan cepat nyamuk itu dengan jentik-jentiknya dia bertelur jadi jentik dan dia langsung memberikan gigitan kepada orang-orang yang demam berdarah dan dia terjangkit. Nah, sehingga dengan cepat bisa menyebabkan satu kasus yang banyak. Dan kalau tidak ditangani dengan baik, demam berdarah ini bisa menimbulkan kematian. Dan memang penyakit ini bukan hanya menyerang anak-anak terutama, tapi memang sampai orang dewasa juga ada, Pak. Dan itu juga tidak terlepas dari satu pasien yang cuma berdekatan tempat menularkan dengan gigitan nyamuk kepada orang-orang yang sehat. Jadi saat imunnya turun, maka terjadilah proses-proses perlangsungan penyakit. Untuk itu kami menghimbau masyarakat untuk memperhatikan DP lingkungan, jangan ada wadah-wadah penampungan, kaleng-kaleng bekas, pot-pot bunga, apalagi sekarang kan ini kemarin waktu hari raya banyak yang ke kubur tradisi kita membawa bunga dan ada airnya di situ. Tetapi setelah mereka pulang bunganya ditinggalkan dan itu air yang diberikan air biasa, air bersih, air aqua langsung taruh di pot-pot bunga itu. Makanya itu menjadi tempat wadah juga untuk nyamuk. Makanya itu harus diperhatikan. Jadi kalau ke sana sebaiknya bawa bunga plastik lah yang begitu yang tidak menimbulkan sampah menjadi sarang penularan nyamuk. Dan kalaupun ada kasus-kasus memang dideteksi sebagai demam berdarah, secepatnya, segera mungkin masyarakat mencari pertolongan. Jangan dibiarkan. Apakah langsung ke klinik praktek dokter swasta, atau ke puskesmas, atau langsung ke rumah sakit. Karena itu harus dilakukan penanggulangan yang cepat dan tepat, guna mencegah terjadinya kasus-kasus yang tidak diharapkan seperti kasus kematian. Karena berkaca dari pengalaman tahun yang lalu, di Minahasa ada 2 kasus kematian demam berdarah. Iya, di dekat sini, di daerah Tongsia sana ada. Karena mereka terlambat deteksi. Walaupun sempat bawa di rumah sakit di Tondano, tapi itu dirujuk di Malayang. Biasa kalau soal terlambat bawa, Pak, biar mau infus semua kasus itu, memang dia soal tahap lanjut, agak susah waktu itu. Jadi tolong meminimalisir dan mencegah hal itu terjadi kembali, makanya selalu diingat-ingatkan. Karena kalau memang sudah kejadian begitu, menghubungi langsung juga puskesmas, akan ada mungkin penyemprotan di sana, pengasapan atau fogging, ataupun boleh minta bubuk-bubuk abate, iya, yang boleh ditaruh di tempat-tempat di dalam rumah yang aman untuk orang semua. Untuk mencegah terjadinya jentik-jentik nyamuk yang menyebar begitu cepat, dalam dengan masa waktu tertentu langsung jadi nyamuk dewasa yang siap lagi mencari mangsa untuk menularkan demam berdarah, penyakit demam berdarah ini. Oke, terima kasih banyak atas asistensi yang diberikan. Semoga itu menjadi
manfaat bagi masyarakat yang ada di Minahasa dan di sekitarnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Demikianlah wawancara kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Minahasa. Semoga manfaat juga apa yang telah diberikan kepada kami dan bisa masyarakat mengetahui seluasnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Minahasa yang akrab dengan wartawan saat dimintai keterangan oleh tim liputan TVRI TV bahwa cara menjaga agar sehat adalah dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan serta melaksanakan upaya 3M yakni menguras membersihkan, menutup serta mengubur tempat-tempat yang berpotensi, guna menghindari nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Karena nyamuk tersebut merupakan penyebab yang dapat membawa virus Dengue yang mengakibatkan DBD, jelas Kadis Ratu. Demikian laporan tim liputan televisi rakyat Indonesia TVRI TV memberitakan dari Tondano Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.